Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal UN Fisika tahun 2018 tentang daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air. Yuk kita eksekusi bersama-sama ya soalnya. Nah, sebelum kita mengerjakan soalnya, biasakan kita tulis dulu ya diketahuinya agar memudahkan kita untuk menganalisis soal berikut ini. Kira-kira soal ini tepatnya menggunakan persamaan yang mana ya? Nah, oleh karena itu kita tulis dulu diketahuinya ya. Yuk kita baca bersama-sama. Suatu pembangkit listrik tenaga air menggunakan turbin yang diputar oleh air dari bendungan yang jatuh dari ketinggian 90 meter. Ketinggian itu apa simbolnya? H ya, H-nya sama dengan 90 meter. Kemudian pembangkit listrik tersebut menghasilkan daya 9 megawatt. Nah, menghasilkan daya, berarti daya yang dihasilkan oleh generator atau turbin itu disebutnya daya keluaran ya. Jadi bisa kita tulis P keluarannya sama dengan 9 megawatt. Nah, ini belum SI ya. Kita rubah dulu ke satuan watt. Jadi 1 megawatt itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat 6 watt ya. Diingat-ingat ya teman-teman. Jadi 1 megawatt itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat 6 watt. Jadi bisa kita tulis di sini 9 dikali meganya tadi berapa? 10 pangkat 6 watt. Kemudian jika efisiensi pembangkitnya 50%, efisiensi seperti ini simbolnya ya. 50% atau bisa kita tulis 50/100 juga boleh. Yang ditanyakan adalah maka debit air pada pembangkit tersebut adalah, nah debit tadi simbolnya apa? Q ya. Jadi yang ditanyakan pada soal ini adalah debitnya atau Q-nya. Nah, kira-kira kita menggunakan persamaan yang mana ya? Nah, lihat di sini ada daya keluaran. Nah, jadi kita bisa menggunakan persamaan daya keluaran pada fluida ya, sama dengan efisiensi dikali daya masukan. Sehingga bisa ditulis lagi P keluaran sama dengan efisiensi daya masukannya itu sama dengan massa jenis dikali debit dikali gravitasi, percepatan gravitasi dikali ketinggian. Nah, sekarang kita cek udah ada semua belum nih di atas ya, di diketahuinya. Coba daya keluarannya ada, efisiensinya ada, massa jenisnya. Nah, karena di sini kita menggunakan pembangkit listrik tenaga air, berarti massa jenis yang digunakan adalah massa jenis air. Berapa massa jenis air? 1000 kg per meter kubik. Jadi walaupun tidak diketahui di soal, tapi kalau itu pembangkit listrik tenaga air, berarti massa jenis airnya 1000. Kalian harus sudah tahu ya. Nah, kemudian Q-nya adalah debit yang kita cari ya. G-nya adalah percepatan gravitasi. Nah, apabila di soal tidak diketahui, maka kita menggunakan percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat ya. Kemudian H-nya adalah ketinggian air. Nah, sudah ada. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke soal ya. Daya keluarannya adalah tadi 9 kali 10 pangkat 6 sama dengan efisiensinya 50%, atau bisa kita tulis 50/100 dikali massa jenisnya berapa? 1000 ya. Ini kita kurungin aja biar gampang, dikali 1000. Kemudian Q-nya yang kita cari ya. G-nya percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. H-nya adalah berapa ketinggiannya? 90. Kemudian ada yang bisa kita coret, bisa ya ini ya, 100 kita coret, nolnya 2. Kemudian sisanya 9 kali 10 pangkat 6 sama dengan 50 dikali 1000 dikali 9 dikali Q. Maka Q-nya bisa kita tulis. Nah, ini yang sama Q pindah ruas ya, jadi bagi. Jadi 9 dikali 10 pangkat 6 dibagi 50 dikali 1000 dikali 9. Ada yang bisa dicoret? Bisa ya. Ini 9 sama 9 1 ya. Jadi bisa kita tulis
1 dibagi 5 kali 10 pangkat 6. Nah, ini sisa nolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti bisa kita tulis 5 dikali 10 pangkat 4. Nah, ingat ya, kalau dibagi itu berarti pangkatnya dikurang. Jadi bisa kita tulis 1/5 dikali 10 pangkat 6. Kalau dibagi, pangkatnya dikurang, berarti dikurang 4. Sama dengan 1/5 dikali 10. 6 kurang 4 berapa? 2. Berarti Q-nya sama dengan 1/5 dikali 10 pangkat 2 berapa? 100. 100 bagi 5, 20 meter kubik per sekon. Nah, ini jadi adalah Q-nya ya, atau debitnya yang dicari pada soal ini, 20 meter kubik per sekon. Berarti jawabannya yang mana? Yang C ya. Jawabannya yang C. Demikian penjelasan dari Ibu tentang soal UN Fisika mengenai daya listrik. Terima kasih Ibu ucapkan bagi yang sudah setia menonton channel ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.